Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini, kasih yang menajamkan. Mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kembali lagi kami datang di hadirat Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bantu kami manusia yang terbatas dan penuh kelemahan ini untuk mengerti akan firman Tuhan yang bersama-sama kami dengarkan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bahan bacaan kita terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat 4, ayat 6, 9 dan sampai ayat 12. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dari sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Saudara, kalau kita melihat ya, ada teguran yang mendidik dan ada teguran yang mematahkan semangat. Kalau kita berhenti pada teguran yang mendidik, kita bisa melihat teguran yang mendidik ini menajamkan, menolong seseorang untuk ya tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contoh, kita bisa melihat teguran Nathan yang mempertajam Daud menjadi sadar akan dosanya. Teguran Nathan juga tidak menghentikan disiplin Allah kepada Daud. Teguran tersebut mempersiapkan Daud untuk menerima kasih karunia Allah. Kita bisa melihat dengan nyata lewat Mazmur 51 yang sudah saya bacakan, memperlihatkan bagaimana seseorang manusia gitu ya. Bagaimana seorang Daud yang sedang disadarkan dan bertobat menjadi sebuah karya Allah melalui teguran seorang sahabat. Daud datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan atas dosa perbuatannya yang jahat di hadapan Allah, memohon pengampunan serta perkenanan Tuhan. Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian, seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikianlah kasih Nathan menajamkan Daud untuk menjadi orang yang peka akan dosanya dan berbalik kembali untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Wow, sungguh kasih yang menajamkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara, mari kita mengucap syukur. Pelajaran yang sangat berharga Tuhan titipkan lewat peristiwa yang dialami Daud untuk kita pembaca zaman now. Kita diajak untuk semakin menghargai kasih karunia Allah yang ditunjukkan melalui teguran kasih. Mungkin dari sahabat kita, orang tua setiap kita, anak, orang sekitar kita, bahkan mungkin Tuhan pakai pasangan kita. Saudara, kiranya masing-masing dari kita juga belajar menerima teguran dengan rendah hati dari Nathan yang Tuhan pakai untuk menajamkan kita semakin hidup di dalam kebenaran dan peka melihat kasih yang menajamkan kita untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenarannya. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajak kami, menyadarkan kami untuk lebih peka dan menerima dengan rendah hati setiap teguran yang Tuhan pakai
lewat orang-orang di sekitar kami. Gak mudah Tuhan untuk menerima teguran dari orang lain, tapi kami berdoa memohon kepada Engkau agar kami boleh peka Tuhan melihat teguran kasih dari orang-orang sekitar kami yang ingin membawa kami lebih dekat dan semakin dalam hidup di dalam kebenaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolong kami untuk boleh menghidupi firman yang baru kami dengarkan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria.